Inilah momen kedatangan Ivan Jenner gelandang timnas Indonesia yang dijemput langsung jasa driver wisatawan di Bandara Ngurah Rai, Bali. Ivan Jenner datang pada malam hari bersama beberapa orang temannya, mengaku akan berlibur lebih dulu sebelum mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda yang akan mulai dilakukan akhir pekan ini. Saat di bandara, Ivan sempat terlihat dengan santai menggunakan bus di dalam bandara bersama penumpang lain. Ivar disebut driver diantarkan langsung ke salah satu hotel untuk makan malam. Sebelumnya Marcelino hingga Asnawi juga telah berada di Bali bersiap mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia jelang 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Seluruh tiket laga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia melawan Cina yang akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan 5 Juni mendatang telah habis terjual. Informasi ini dikabarkan akun di @timnasindonesia di media sosial. Tahap pertama pada Kamis 15 Mei, 80% tiket terjual habis hanya dalam 5 jam. Kemudian 20% tiket dijual Senin kemarin dan langsung ludes. PSSI menyediakan sekitar 70.000 tiket dari 76.000 kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar mendapat perlawanan dengan lemparan batu dan anak panah saat menertibkan manusia silver dan anak jalanan di Jalan Veteran Selatan dan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas yang akan mengamankan terpaksa harus mundur menghindari terkena batu dan anak panah yang dilepaskan manusia silver dan anak jalanan. Tidak ada satupun anak jalanan maupun manusia silver yang berhasil diamankan petugas. Petugas hanya mengamankan barang bukti anak panah milik para pelaku. Pada kondisi tadi memang kita dapatkan juga semacam busur ya. Karena itu juga kami juga mempersiapkan diri dengan kehadiran beberapa anggota ya. Tetapi alhamdulillah tidak ada yang mengena ke kita. Razia manusia silver dan anak jalanan ini akan rutin digelar Satpol PP lantaran kerap mengganggu dan meresahkan pengguna jalan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Di tengah disorotnya rencana kebijakan jam malam di Jawa Barat, Aceh sudah terlebih dahulu menerapkan aturan ini. Maraknya kejahatan remaja yang terjadi di malam hari menjadi alasan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh mengeluarkan aturan jam malam bagi pelajar di seluruh Aceh. Siswa di Aceh dilarang beraktivitas di luar setelah jam 10 malam. Siswa yang keluar di atas jam 10 malam harus didampingi oleh orang tua. Kita ketahui bahwa kalau dari pergaulan itu tawuran, balap liar itu rata-rata dimulai dari jam 22 ke atas. Maka ini tidak terkontrol nantinya. Selain dari kesehatan tadi, maka alangkah baiknya pada jam 22 itu anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk kembali ke rumah untuk istirahat serta belajar yang lainnya. Aturan ini disambut baik oleh guru di Aceh, lantaran kebijakan ini bisa mengurangi aksi bullying dalam pergaulan di sekolah. Tak hanya itu, siswa yang keluar di atas jam 10 malam sering mengantuk di sekolah. Kemudian siswa belajar giat, kemudian untuk mengurangi bully. Karena jam malam itu pasti ada rencana yang enggak orang tuh bicarakan, nonton di HP rame-rame di kafe itu pasti ada hal-hal yang negatif. Contoh yang paling besar untuk sekolah itu bullying sekolah itu. Itu paling kita memang anjurkan tidak boleh terjadi. Pemerintah Provinsi Aceh meminta seluruh wali murid dan komite sekolah untuk mengawal jam malam. Evaluasi atas program ini pun terus dilakukan pemerintah Provinsi Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Misteri pembunuhan 2 bocah kakak adik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara,
Kabupaten Pesisir Barat, Lampung hingga kini belum terungkap. 20 warga desa telah diperiksa polisi sebagai saksi, namun hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita sudah memeriksa saksi-saksi yang pertama kali menemukan dan juga mungkin yang pada saat itu keterangannya main ke rumah di sana, kami juga sudah periksa. Ini pemakaman keluarga apa Pak? Hingga kini, keluarga korban masih percaya sepenuhnya dengan proses hukum. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk mengungkap siapa pembunuh kedua anak mereka. Batas yang saya tahu sampai hari ini masih pemanggilan saksi, belum ada yang ditetapkan tersangka ataupun bahkan ada yang di medsos itu saya dengar sampai penangkapan tersangka belum ada, masih pemanggilan saksi. Sebelumnya, kakak beradik ditemukan tewas berpelukan dalam kondisi mengenaskan. Sebelum ditemukan tewas, kedua korban pamit kepada ibunya untuk bermain pada siang hari. Namun hingga malam hari, kedua korban tak juga pulang. Kakak beradik ini kemudian ditemukan pada malam hari oleh salah seorang warga dalam kondisi tidak bernyawa. Dari Pesisir Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Barang bukti narkotika seberat 2 ton lebih disita dari 5 orang tersangka berkewarganegaraan Thailand dan Myanmar saat diselundupkan menggunakan kapal di Selat Durian, Tanjung Balai Karimun. Para tersangka adalah KS, warga negara Thailand yang juga nahkoda kapal Angtutu 99, dan 4 ABK lainnya yang merupakan warga negara Myanmar. Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma menjelaskan, narkotika tersebut merupakan penangkapan terbesar dalam upaya mencegah penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Adalah bagian dari komitmen kita semua dalam mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba. Dan dengan pemusnahan ini, kita telah bersama-sama menyelamatkan kurang lebih 16 juta jiwa dari dampak negatif narkoba. TNI AL bersama petugas BNNP Kepri langsung memusnahkan barang bukti narkoba di Lantamal 4 Batam dengan cara dibakar. Pemusnahan narkotika ini disaksikan pihak terkait, yakni Kejaksaan Kepri, Bepom Kepri, Bea dan Cukai Kanwil Kepri, serta para tersangka. Para tersangka dibidik Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal pidana mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanusa, iNews melaporkan. Kakek berinisial SA, warga Jember ini langsung dikeler ke Mapolres Jember guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku ditangkap polisi setelah mencabuli cucunya sendiri. Perbuatan tak senonoh tersebut dilakukan sang kakek hingga 6 kali saat kondisi rumah sepi. Saat beraksi, sang kakek mengancam rumah tersebut akan dijual jika korban tidak mau melayani hingga membuat korban tak berdaya. Aib ini terbongkar setelah tante korban yang curiga perkembangan tubuh korban yang tak biasa menginterogasinya, kemudian melapor ke polisi. Adapun TKP ini adalah di rumah, mengingat tersangka dan korban tinggal satu atap, sehingga akhirnya korban hamil. Dan selama melakukan aksinya, pelaku ini melakukan ancaman. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti pakaian korban. Atas ulahnya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang relawan Parubaya ini nekat melompat ke sungai berarus deras demi mengevakuasi jasad yang terbawa arus di Sungai Brantas, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dia bersama jasad yang dipegangnya pun terseret arus sejauh 5 km.
Awalnya penemuan jasad mengapung terbawa arus dari arah Sungai Brantas ini membuat Zainal Abidin mengejar hingga melewati jembatan di Desa Ngrame Pungging tanpa pikir panjang. Berbekal pelampung di tubuhnya, Zainal melompat dari atas jembatan dengan ketinggian sekitar 20 meter dan langsung memegang mayat tersebut. Keduanya berhasil diselamatkan tim dari BPBD Kabupaten Mojokerto di Dam Kebo Turu. Diduga jasad adalah korban penyeberangan di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Jasad pria tanpa identitas tersebut langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sukandar Mojosari untuk diotopsi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Jenazah seorang wanita bernama Durotus Soleha dievakuasi petugas Satpol Rut Sampang, Jawa Timur. Korban ditemukan petugas dan nelayan di muara sungai dalam kondisi sudah mengapung. Sebelumnya korban dilaporkan hilang dan dicari keluarga. Karena tak kunjung ditemukan, keluarga akhirnya melapor ke polisi. Setelah pencarian selama 18 jam, korban yang sedang dalam kondisi hamil tua itu akhirnya ditemukan di muara sungai sekitar 1 km dari lokasi awal. Dugaan sementara korban tergelincir saat berada di tepi sungai sebelum akhirnya jatuh dan mayatnya terbawa arus. Setelah dievakuasi dari perairan, jasad korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman iNews melaporkan. Weh, Dok, kenapa ya? Kalau habis nanam mangrove, badan rasanya jadi seger semua. Apa aja maksudnya? Ya kan, kita nanam mangrove, kita jaga lingkungan, aktivitas tubuh, bikin badan jadi sehat. Kirain apa sih ini, Jak? Intinya, apa yang saya kasih tahu tadi itu, kita harus jaga dengan baik-baik. Nggak kayak kemarin saya lihat orang beli rokok ilegal, padahal itu sangat bahaya itu. Emang kenapa? Kandungannya nggak bagus ya? Jadi, rokok ilegal itu sangat berbahaya buat kesehatan kita. Iya juga sih. Iya, tanya dong kenapa? Emang kenapa? Pertama, rokok ilegal pengawasannya nggak jelas. Kedua, rokok ilegal itu tidak membayar pajak, dapat merugikan negara. Iya juga sih, masa kita udah melestarikan lingkungan, jaga kesehatan, masa mau dirusak rokok ilegal? Oleh karena itu, sekarang kita harus pilih rokok yang jelas legal. Kayak cari jodoh, masa mau yang nggak jelas? Iya, benar gitu dah. Apa kalian ketawa-tawain tadi? Iya, ini kita ngomongin jodoh. Salah, rokok ilegal. Nah, pas kemarin saya dapat penyuluhan terkait dengan rokok ilegal. Salah satu di antara ciri-ciri rokok ilegal itu tidak ada pita cukai dan harganya lebih murah. Oh gitu. Makanya rokok itu yang pasti-pasti aja, sama kayak cari jodoh. Tutor dong gimana cari jodoh yang pasti, Pak. Nah itu nanti kita bicarakan. Berapa SKS? Berapa SKS, Pak? Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, hanyut, reporternya, kartu pembunuhan, Sritex, iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam, 6 profesi. Jawa Tengah, Longgongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid Intas, Silatin Listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex, memenangkan keluarga. Skema oplosan tuh nggak ada. iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan, Tarawih perdana pertama, sejumlah penumpang bersenja. dan pilot Menyakitkan pengoplosan, harus tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam 1 Maret 6 profesi guru
Polda Jawa Tengah. Dan penggelonggongan Sehingga gagal menyalip Rp2.000 sholat tarawih Forum Kernas dan Israel. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak Rakyat bersuara. Topik ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Interupsi Prioritas. Respon mereka semuanya 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali, apakah lurus Benarkah lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya Endorsement. harus Anda harus Saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau Kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Topik ini yang bermasalah. kabur aja dulu. Kegelisahan. bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK? Presidennya teman. Saya Diandra Mukti, Anda The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? Semuanya. sudah nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Wajib saya Dengan ada pergantian lamban. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Weh, Dok, kenapa ya? Kalau habis nanam mangrove, badan rasanya jadi seger semua. Apa aja maksudnya? Ya kan, kita nanam mangrove, kita jaga lingkungan, aktivitas tubuh, bikin badan jadi sehat. Kirain apa sih ini, Jak? Intinya, apa yang saya kasih tahu tadi itu, kita harus jaga dengan baik-baik. Nggak kayak kemarin saya lihat orang beli rokok ilegal, padahal itu sangat bahaya itu. Emang kenapa kandungannya nggak bagus ya? Jadi, rokok ilegal itu sangat berbahaya buat kesehatan kita. Ya juga sih. Iya, tanya dong, kenapa? Emang kenapa? Pertama, rokok ilegal pengawasannya nggak jelas. Kedua, rokok ilegal itu tidak membayar pajak, dapat merugikan negara. Ya juga sih, masa kita udah melestarikan lingkungan, jaga kesehatan, masa mau dirusak rokok ilegal? Oleh karena itu, sekarang kita harus pilih rokok yang jelas legal. Kayak cari jodoh, masa mau yang nggak jelas? Iya, benar gitu dah. Apa kalian ketawa-tawain tadi? Iya, ini kita ngomongin jodoh. Salah, rokok ilegal. Nah, pas kemarin saya dapat penyuluhan terkait dengan rokok ilegal. Salah satu di antara ciri-ciri rokok ilegal itu tidak ada pita cukai dan harganya lebih murah. Oh gitu. Makanya rokok itu yang pasti-pasti aja, sama kayak cari jodoh. Tutor dong gimana cari jodoh yang pasti, Pak. Nah itu nanti kita bicarakan. Berapa SKS? Berapa SKS, Pak? Nenek Sumbuk, jemaah calon haji tertua Indonesia,
berusia 109 tahun akhirnya tiba di Arab Saudi, mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu pagi waktu Arab Saudi. Nenek Sumbuk berangkat dari embarkasi Jakarta Bekasi, JKS 33, dan mendarat di Terminal Haji Fast Track, Bandara Jeddah. Setibanya di bandara, nenek kelahiran Kebumen, Jawa Tengah ini langsung duduk di kursi roda. Nenek Sumbuk sangat bahagia akhirnya sampai di Tanah Suci. Nenek Sumbuk datang ke Arab Saudi tidak sendirian. Ia datang ditemani sang anak. Di pesawat, kadar oksigen Nenek Sumbuk sempat menurun. Beruntung petugas sigap memberikan bantuan. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Beribadah haji bersama keluarga menjadi impian kaum muslimin seperti yang diwujudkan keluarga Aib Ahmad Sayuti, jemaah asal Bandung Selatan dari Kloter 7 Embarkasi Kertajati. Tahun ini ia bersama sang istri Neng Nurjanah dan dua putrinya Naswa Raudatul Aska 21 tahun dan Alia Laili Afifah 19 tahun sekaligus merupakan jemaah calon haji termuda. Bagi Aib, berhaji bukan sekedar perjalanan ibadah, tetapi juga penggenapan harapan yang ia panjatkan sejak tahun 2000 lalu. Keinginannya berhaji bersama keluarga bukan tanpa rintangan. Pandemi COVID-19 di tahun 2022 membuat keberangkatan ke Tanah Suci sempat tertunda. Ia kemudian menyusun strategi agar anak-anaknya bisa ikut berhaji bersama. Meski sempat hampir gagal lantaran masalah usia administrasi, akhirnya Alia yang saat itu baru berusia 18 tahun bisa masuk dalam daftar keberangkatan bersama sang ayah, ibu, dan kakaknya. Senangnya bisa kesini bareng-bareng, bisa beribadah sama orang tua, karena ini hal yang langka kan. Saat ini Aib pun tak berhenti menyiapkan rencana untuk memberangkatkan haji bagi dua adik Alia yang tengah mengenyam pendidikan. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, para petugas haji, layanan lansia disabilitas, dan PKP 2JH melayani jemaah lansia yang sudah tak mampu beraktivitas secara mandiri dan membutuhkan perhatian khusus. Tak hanya membantu saat ibadah, mereka juga turut memandikan atau membersihkan tubuh jemaah lansia agar lebih segar dalam menjalani rangkaian ibadah selama berada di Madinah. Para petugas juga ikut menggantikan pakaian jemaah dan menyuapi makanan yang telah disediakan layanan konsumsi. Layanan ini menjadi bagian dari program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas yang digagas Kementerian Agama tahun ini. Tujuannya memastikan seluruh jemaah termasuk yang berkebutuhan khusus dapat menunaikan ibadah dengan nyaman dan aman. Pelayanan yang diberikan kepada jemaah terutama lansia itu jemaah-jemaah lansia yang sekiranya membutuhkan perhatian khusus. Pada umumnya jemaah yang lansianya tidak bersama keluarganya. Itu dimulai dari pagi hari, siang hari, dan malam hari. Seperti memandikan, memberikan makan, serta memberikan bantuan kepada jamaah tersebut ke tempat ibadah. Sebuah potret ketulusan dalam tugas suci. Para petugas haji bukan sekedar bekerja, melainkan juga mengabdi dengan hati. Dari Tanah Suci, mereka membawa pulang bukan sekedar pahala, tetapi juga kasih kemanusiaan yang menyentuh hati. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Profesi tukang pijat keliling dari rumah ke rumah sudah dilakukan perempuan asal Sidoarjo ini sejak tahun 2000. Dalam sehari, wanita yang bernama Umi Sulka ini dapat mengantongi 50 hingga 100 ribu rupiah. Tahun 2012, perlahan-lahan ia menabung rutin sebanyak 20 hingga 30 ribu rupiah per hari untuk berhaji. Kemudian dirinya menyetorkan ke bank agar mendapatkan kursi haji. Awalnya banyak warga yang menganggap sebelah mata dari kemampuan Umi untuk berhaji.
Namun berkat kedisiplinannya menabung selama 13 tahun, Umi berhasil mendapatkan kesempatan berhaji di tahun 2025. Umi akan berangkat haji bersama rombongan Kloter 57 Sidoarjo menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya dan terbang ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2025. Alhamdulillah, bersyukur sekali karena tidak semua orang bisa naik haji. Tapi banyak orang yang meremehkan seorang tukang pijat ini. Tapi saya tetap berbaik sangka. Umi berharap ibadah haji yang dilaksanakannya bisa berjalan lancar, mulai dari sejak berangkat hingga pulang nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.